Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi tentang kertas kerja. Apa sih itu kertas kerja? Pada dasarnya, kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Pembuatan kertas kerja bukanlah suatu keharusan, namun jika ingin lebih mudah dan laporan keuangan lebih rapi dan baik, maka sebaiknya dibuat kertas kerja. Penyusunan kertas kerja pada perusahaan dagang dapat dilakukan dengan dua cara atau pendekatan, yaitu dengan ikhtisar laba rugi dan metode HPP. Pada pembahasan kali ini, saya akan fokus membahas cara menyusun kertas kerja metode HPP. Kita akan mencoba mengisi tabel kertas kerja dengan 10 tabel dengan metode HPP. Langkah pertama untuk mengisi tabel kertas kerja, kita membutuhkan dua data sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian metode HPP. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisi atau mengerjakan kertas kerja 10 kolom. Untuk dapat membuat kertas kerja, kita perlu dua data sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang dibuat dengan metode HPP. Langkah pertama untuk mengisi tabel pada kertas kerja itu kita harus mengisi terlebih dahulu tabel neraca saldo berdasarkan sumber, yaitu neraca saldo. Kita tinggal pindahkan neraca saldo berikut ke kertas kerja. Selanjutnya, setelah memindahkan neraca saldo, selanjutnya kita mengisi tabel yang berada di jurnal penyesuaian dengan cara dalam mengisi jurnal penyesuaian ada dua kondisi yang harus diperhatikan, yaitu apabila nama akun jurnal penyesuaian sudah ada pada tabel kertas kerja, maka kita tinggal menuliskan saldo akun tersebut lurus dengan nama akun. Begitu pula jika nama akun di jurnal penyesuaian belum terdapat pada kertas kerja, maka kita tulis ulang nama akunnya di bawah nama akun lainnya. Yang pertama yaitu HPP. Karena nama akun HPP belum terdapat pada kertas kerja, maka kita perhatikan kondisi yang kedua, yaitu kita menulis nama akunnya di HPP dengan saldo 32.450. Yang kedua yaitu persediaan barang dagang awal dengan saldo kredit berada pada tabel kredit, yaitu 7.500. Karena nama akun persediaan barang dagang telah berada di kertas kerja, maka kita tinggal menulis saldo pada kertas kerja yaitu di tabel kredit, yaitu 7.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pembelian dengan jumlah saldo berada pada tabel kredit, yaitu 24.950. Kita cari pembelian sudah terdapat pada tabel kertas kerja, maka kita tinggal menulis saldo yaitu berada pada tabel kredit 24.950.
barang dagang awal dengan jumlah saldo berada pada tabel debit yaitu 7.900.000. Kita cari persediaan barang dagang awal dengan jumlah saldo 7.900.000. Begitu juga seterusnya sampai semua data pada jurnal penyesuaian telah pindah ke kertas kerja.
Setelah kita mengisi neraca saldo dan tabel jurnal penyesuaian, selanjutnya kita pindah ke tabel neraca saldo disesuaikan. Dalam mengisi neraca saldo disesuaikan, ada empat kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu apabila sebuah akun memiliki saldo di neraca saldo namun tidak memiliki saldo di jurnal penyesuaian, maka neraca saldo disesuaikan diisi dengan saldo yang berada pada neraca saldo. Kondisi yang kedua, apabila neraca saldo dan jurnal penyesuaian memiliki saldo namun posisi saldo tersebut berbeda. Contoh, neraca saldo memiliki saldo pada tabel debit sedangkan jurnal penyesuaian memiliki saldo pada tabel kredit, maka neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil pengurangan kedua saldo tersebut. Kondisi yang ketiga, apabila neraca saldo dan jurnal penyesuaian memiliki saldo dan saldo tersebut berada pada tabel yang sama. Contoh, neraca saldo memiliki saldo pada tabel kredit sedangkan jurnal penyesuaian berisi saldo pada tabel kredit, maka neraca saldo disesuaikan kita isi dengan hasil penjumlahan saldo tersebut. Kondisi yang keempat yaitu apabila neraca saldo tidak memiliki saldo sedangkan jurnal penyesuaian memiliki saldo, maka kita langsung tulis neraca disesuaikan dengan saldo yang berada di jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita isi tabel jurnal penyesuaian berdasarkan kondisi yang tadi. Neraca saldo disesuaikan debit 1 juta, kedua yang ketiga yaitu neraca saldo memiliki saldo pada tabel debit sedangkan jurnal penyesuaian memiliki saldo pada tabel kredit, maka neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil pengurangan kedua saldo tersebut yaitu 95. Kita tulis di tabel debit karena jumlah saldo neraca saldo berada pada debit memiliki saldo yang lebih banyak dibandingkan jumlah saldo di jurnal penyesuaian pada tabel kredit. Begitu juga dengan tabel selanjutnya.
Setelah kita mengisi tabel neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan, selanjutnya kita mengisi tabel laba rugi. Dalam menulis tabel atau mengisi tabel laba rugi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Kolom laba rugi diisi dengan akun saldo dari akun nominal. Akun nominal diantaranya yaitu retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban-beban, dan HPP. Kondisi yang kedua yaitu tabel laba rugi diisi dengan saldo akun nominal yang ada di neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya mari kita isi tabel laba rugi. Kita perhatikan akun nominal yang pertama itu retur penjualan. Saldo berada di tabel debit dengan jumlah saldo yaitu 4.300. Yang kedua yaitu potongan penjualan dengan saldo berada pada tabel debit yaitu 120.000. Yang ketiga, karena saldo yang berada di neraca saldo disesuaikan 0, maka kita bisa kosongkan untuk laba rugi. Begitu pula dengan potongan pembelian dan retur pembelian. Selanjutnya yaitu beban gaji berada pada tabel debit. Kita langsung tulis yaitu 1.050.000. Yang kedua yaitu beban sewa gedung berada pada tabel debit. Kita langsung tulis 250.000. Yang ketiga yaitu beban listrik atau listrik dan air telepon yaitu 50.000. Begitu juga seterusnya. Setelah kita mengisi semua tabel pada tabel laba rugi, kita lihat di sini jumlah tabel debit dan kredit tidak sama, maka untuk menyamakan jumlah saldo laba rugi yaitu kita kurang jumlah saldo yang lebih besar kurang jumlah saldo yang lebih kecil yaitu 31.200 kita kurang 28.926.000, maka dihasilkan 2.244.000. Maka tabel debit kita jumlah yaitu 28.926.000 ditambah 2.244.000
sama dengan 31.200.000 dan saldo kredit kita tinggal turunkan yaitu 31.200.000. Maka jumlah saldo pada tabel laba rugi telah sama dan selisih antara saldo kredit dan debit kita tulis saldo laba. Selanjutnya kita isi tabel yang terakhir yaitu neraca. Mengisi neraca yaitu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, tabel neraca diisi dengan akun-akun real seperti kas, piutang dagang, perlengkapan, persediaan barang dagang, inventaris, akumulasi penyusutan inventaris, utang dagang, beban sewa gedung dibayar di muka, dan utang iklan. Hal yang kedua yaitu saldo akun real yang ditulis di tabel neraca, yaitu saldo yang berada pada tabel neraca disesuaikan. Selanjutnya mari kita isi tabel neraca, yaitu neraca akun real yang pertama itu kas. Neraca saldo disesuaikan berada pada tabel debit, yaitu dengan jumlah saldo yaitu 1.619.000. Yang kedua yaitu piutang dagang 19.200.000 berada pada tabel debit. Begitu juga seterusnya. Sekianlah cara mengisi kertas kerja dengan metode HPP. Terakhir yaitu kita lihat selisih laba rugi dan selisih pada tabel neraca sama, maka bisa dikatakan kertas kerja yang kita buat itu sudah benar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.